Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan ampunan, kelimpahan maufirah, kelimpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat, alhamdulillah hari ini sudah memasuki bulan puasa yang ke-9. Jadi sudah menjalani puasa yang ke-9 hari, atau menjalani puasa pada 9 ke-9, dan nanti malam kita akan melaksanakan tarawih, sholat tarawih pada malam ke-10. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap diberikan kuat oleh Allah, diberikan sehat, mampu, dan bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam selanjutnya sampai kita tuntas dan bisa merayakan hari lebaran dan meninggalkan bulan puasa yang penuh berkah-berkah ini. Mudah-mudahan bulan puasa ini membawa banyak hikmah, berkah, barokah, dan tentunya bisa memperbaiki kita dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan, terutama hati ini. Mudah-mudahan hati ini bisa lebih baik, bisa lebih bermakna dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-10. Keutamaan atau fadilah sholat tarawih pada malam ke-10 apa saja? Yaitu Allah akan memberikan kebaikan lebih baik dari isinya dunia dan isinya di dunia ini. Jadi Allah akan memberikan kebaikan lebih baik daripada dunia. Ya Allah, luar biasa sahabat, ketika kita bisa dan sempat melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-10. Mudah-mudahan kita mampu ya, terus kita bisa menjalani ya. Mungkin tak semua orang bisa menjalani dan bisa melaksanakan sholat tarawih karena karena pada malam hari itu banyak kesibukan, ada yang kerja, ada yang punya kegiatan, punya aktivitas, dan itu tidak bisa ditinggalkan aktivitas-aktivitas yang memang sangat dibutuhkan untuk keluarga. Tentunya menambah penghasilan atau menambah kegiatan-kegiatan yang lain yang sangat dibutuhkan oleh keluarga. Memang semua itu tidak mudah, banyak yang tidak mudah menjalankan ibadah sholat tarawih. Bahkan ada juga yang sampai meninggalkan puasa karena memang punya pekerjaan lain yang tidak bisa kita tinggalkan, punya pekerjaan untuk demi keluarga, banyak yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi sahabat, cuma yang perlu jadi catatan kita ya, yang perlu jadi catatan kepada kita, yaitu kalau namanya puasa tetap wajib, sholat tetap wajib, zakat tetap wajib ya, itu tetap kita harus laksanakan, harus kita usahakan, dan harus kita perjuangkan sahabat. Itu semuanya sudah kewajiban kita, dan juga itu, kalau itu bisa melakukan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kita ini sudah luar biasa sahabat, sudah luar biasa diberikan sehat ya, diberikan umur, diberikan berkah, diberikan barokah, dan lain-lain. Sudah hidup ini sudah Allah memberikan segalanya kepada kita. Kita ini hidup ini karena Allah ya. Kelak pun mati pun karena Allah. Jadi kalau kita hidup ini tidak hanya sholat saja tidak mampu, hanya puasa saja tidak bisa, ya apa yang bisa kita bentuk syukur kita kepada Allah? Ada suatu kesempatan, ada suatu waktu itu Rasulullah SAW itu kaget ya, sahabat kaget melihat dan ngecek Rasulullah, karena Rasulullah itu tak pernah berhenti bersujud sampai ini lututnya itu berdarah, dan sampai kakinya ini yang bawah itu sampai keras, kayak keras, hampir luka itu. Sahabat itu tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, mengapa engkau masih tidak berhenti bersujud kepada Allah, tidak pernah berhenti berzikir, tak pernah berhenti
berbuat amal baik, padahal engkau ya Allah engkau ya Rasulullah sudah dijamin surga, sudah dijamin apa segalanya oleh Allah. Kenapa engkau masih tidak pernah berhenti menyampaikan bersujud kepada Allah? Saya jawabannya Rasulullah apa yang bikin kaget semua. Saya hidup ini karena Allah. Saya pun mati karena Allah. Jadi saya tidak punya apa-apa. Nah, dan ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menjawabnya dengan sangat sederhana seperti itu, sahabat. Ya, sangat seperti itu. Mungkin juga ya ada orang atau ada teman dan sahabat yang mungkin pernah jumpa juga dengan saya. Bagaimana saya bisa puasa, katanya, kalau saya itu keluarga masih belum cukup, kepentingan masih banyak, tidak bisa sholat karena masih sibuk. Ya, jawaban saya, kalau kita ya itulah perjuangan, sahabat, ya, dan itulah perjuangan, dan itu pun harus ada capek, harus ada lelah. Ya, tidak ada yang bisa kita mudah untuk kita lalui, semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh keringat dan butuh capek, ya. Yang jelas bagaimanapun juga kita harus memang bagaimanalah cara ini memberikan petunjuk kepada kehidupan kita sendiri supaya terarah kepada jalan yang lebih baik. Mungkin juga cari pekerjaan, cari aktivitas bagaimana supaya kita itu bisa bekerja juga, terus bisa tidak meninggalkan ibadah. Ya memang kita harus tahu lah memposisikan kapan kita berposisi dan kapan kita bisa bekerja dan kapan kita bisa ibadah. Memang sahabat semua tidak mudah. Cuma saya punya cerita, sahabat. Saya sahabat pernah dulu tahun 2016 saya itu kalau memang berusaha, ya saya berusaha untuk ibadah tepat waktu lah. Memang begitu, saya memang berusaha, karena juga saya pernah berpikir ya Allah yang menjadi dasar saya itu, Allah itu kan Allah menciptakan manusia kan hanya untuk menyembah. Jadi saya pernah, sahabat, memang ibadah tepat waktu dan selalu mengedepankan waktu. Nah, ketika itu saya, sahabat, pernah janjian sama Bapak Kades. Saya ingat Kades Tanjung Rejo ketika itu, ya, Pasuruan, dekat dengan Pasuruan. Itu janjian uang, sahabat. Janjian uang yang saya pegang itu perkiraan 80 juta lebih, hampir 100 juta, sahabat. Dan itu bukan uang saya, pernah itu berjanjian. Dan uang di dalam uang itu ada bagian saya, ya perkiraan lah 3 juta sampai 5 juta perkiraan. Nah, saya disuruh nunggu Bapak Kepala Desa. Jadi bertamu ke Kepala Desa, bawa uang, terus nyampe rumah itu Bapak Kades itu banyak tamunya, jadi banyak tamunya, repot lah, ribet ya. Akhirnya karena banyak tamunya, banyak aktivitas kayaknya setiap hari itu. Nah, hanya ketika waktunya zuhur, ya, saya memberani karena memang sudah biasa, lah enak, akhirnya saya sholat. Saya tinggalkan sholat zuhur ketika itu. Nah, tiba-tiba, sahabat, karena memang sibuk Pak Kades itu keluar, ya, tidak memberikan kabar ke saya, keluar karena sibuk, ya perasaan saya beginilah, inilah gara-gara saya tuh meninggalkan Kades, terus saya dahulukan sholat, akhirnya saya tidak bisa ketemu dengan Pak Tinggi. Bilang stafnya itu tidak tahu sudah, ya mungkin nanti malam atau besok itu ketemu lagi. Kalau saya pulang bagaimana, sahabat? Kondisinya sudah malam, sudah sore, dan jauh lagi kalau mau pulang. Saya pasrah, tapi saya tunggu, tetap saya komunikasi. Akhirnya sahabat, hampir maghrib itu datang. Tiba-tiba datang, setelah datang, ya komunikasi sudah seperti biasa, dan saya menyampaikan apa yang saya kepentingan itu, saya sampaikan alurnya dan SOP-nya bagaimana, dan juga uangnya saya sampaikan. Ketika disampaikan selesai semua, yang saya biasanya itu dikasih 3 juta, 2 juta sebagai upah
administrasi ya. Akhirnya saya ketika itu saya dikasih 10 juta sahabat. Nah, jadi saya dikasih uang 10 juta. Ya, alhamdulillah lah, ketika itu saya masih masih ya masih muda lah, senang-senangnya pegang uang ya. Alhamdulillah saya berharap ketika itu dikasih 3 juta 4 juta, ternyata pas waktu itu juga saya kasih 10 juta. Kaget saya, ya Allah, mungkin inilah rezeki balasan dari Allah yang membuat saya tuh ya, kalau rezekinya tidak akan kemana sahabat. Jadi kalau kita sudah punya rezeki kita, semuanya tidak akan yang tertukar. Sudah ada bagiannya masing-masing, sudah punya alam masing-masing. Rezeki, umur, jodoh, sudah ada bagiannya. Yang penting kita hanya usaha. Yang membuat orang kita kaya bukan pekerjaan kita sahabat. Ya, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, bukan. Jadi kita itu kerja ya kan hanya sebagai wasilah sahabat. Kita kerja. Jadi kerja setiap hari pagi ya, itu kerja sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Tapi yang membuat kita cukup kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang membuat kita cukup tuh kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang enggak kerja, enggak usaha kan salah. Tapi banyak orang kan cuma kerjaannya nyantai, santai, tidak ribet, tidak ribut, ya, nyantai saja. Tapi kaya kan? Ada juga yang tidak pernah berhenti bekerja siang dan malam, tambah tidak ada waktu sampai ibadah, tidak ada, kadang-kadang sampai malah semakin sulit ekonominya. Makanya sahabat, Allah itu memberi rezeki bukan memberi pekerjaan. Makanya semua itu tergantung dari kita, bagaimana cara menyikapinya dan juga bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini sebenarnya mudah ya, walaupun tak semudah apa yang kita bicarakan pada saat ini juga. Jadi mungkin banyak yang bilang kalau hanya bicara kan mudah ya, cuma bicara mudah, tapi memang itulah kenyataannya sahabat. Kalau kita tidak dipaksa ya tidak bisa ya, apapun kalau tidak dipaksa tidak bisa ya. Ya jangankan yang tidak biasa, yang biasa saja ya, biasa melakukan ibadah, tapi kita ketika tidak dipaksa tidak bisa sahabat, tidak bisa. Memang semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh capek ya, butuh lelah, butuh berkeringat semuanya. Tapi perjuangan itu sahabat tidak ada sia-sia. Itu pun juga mati sahabat, mati tidak ada yang tahu sahabat ya, mati tidak ada yang tahu kalau besok mati bagaimana. Jadi hidup dan mati itu kaitannya kan hanya tabir ya, sama dengan kaca, setipis kaca lah. Tahu-tahu kita sudah mati sekarang, pagi-pagi ini mati, nanti sore sudah di alam kubur, sudah nanti malam sudah malam pertama alam kubur. Mengerikan sahabat, hidup ini mengerikan. Jadi hidup ini kayak robot sahabat. Jadi hidup ini kayak robot, itu tidak tahu kapan mati. Samalah dengan tidur sahabat, orang tidur kan begitu, tahu-tahu sudah tertidur ya, tahu-tahu sudah bangun, sudah subuh, sudah pagi ya. Kadang kalau tidur siang setelah selesai zuhur, sore tahu-tahu sudah bangun. Menit keberapa kita tertidur kan kita tidak tahu. Itulah kelemahan manusia. Makanya sebagai manusia seharusnya memang kita tidak boleh sombong. Tidak ada sahabat dalam benak ini apa yang mau kita sombongkan, tidak ada. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya itu adalah milik Allah, dan semua apa yang kita miliki ini Allah yang memberi. Kita dengan Allah diberikan iman, diberikan hidayah, diberikan Islam. Ini hal yang luar biasa, Mbak, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita banggakan dalam diri kita, tapi tak perlu dibanggakan kepada orang lain. Karena sahabat ya, orang yang ahli ibadah juga belum tentu ada jaminan masuk surga. Orang yang tidak ibadah ya juga pun tidak ada jaminan neraka. Semua sama-sama mengemis kepada Allah. Semuanya sama-sama menjadi berharap ridho Allah. Semuanya sama tahu sama. Makanya ya kalau kita masih bisa ibadah ya alhamdulillah. Kalau yang tidak masih punya kesempatan untuk tidak ibadah, jangan menghardik orang yang tidak punya kesempatan ibadah. Sama-sama kita berharap mudah-mudahan kita dapat itu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu sahabat ya. Terima kasih semuanya. Yang juga salam semuanya buat keluarga yang di rumah, mudah-mudahan sehat selalu. Yang nonton, yang like, yang subscribe semuanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuat menjalankan ibadah puasa dan ibadah salat tarawih. Jangan lupa kalau memang ada sedikit rezeki, perbanyak sedekah, perbanyak memberi,
Karena dengan sedekah kita akan hidup lebih bermakna dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum.